Shalom ya. Kita sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan perlihatkan kepada kami bahwa setiap kita ini diberikan tongkat. Jadi setiap jemaat ini diberikan tongkat. Nah, tongkat ini artinya macam-macam. Ada tongkat kerajaan, itu berarti para pejabat, para pemimpin. Terus ada tongkat otoritas, tongkat kuasa. Terus ada tongkat gembala ya. Jadi tongkat gembala itu yang ada ininya, melengkungnya. Kalau dombanya sesat, ditarik. Ada yang masuk jurang ya, karena tangannya nggak sampai ya, dipakai tongkat lehernya ya kan. Nah, terus ada tongkat yang lain yang untuk kita semua, setiap kita pasti punya. Dan Tuhan katakan, jika engkau tidak setia, maka tongkat-tongkat itu akan diambil daripadamu. Nah, di sini saya mau sampaikan yang mirip dengan ini adalah soal talenta. Ada Matius 25 ayat 28 sampai 30. Matius 25 ayat 28 sampai 30. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Dipergunakan, malah gali lubang, ditimbun. Ya. Ini, jadi ada banyak orang yang sudah Tuhan berikan talenta, tetapi justru ditimbun. Nah, sekarang kita belajar apa sih talenta itu. Nah, kita perlu tahu talenta itu apa. Ada yang tahu talenta itu apa? Apa? Apa talenta? Makanya kalau baca Alkitab, baca kamusnya juga, ya kan? Kamus itu di belakang, paling belakang. Jadi talenta itu sebenarnya nilai uang. Kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, itu tentang bakat, gitu ya. Nah, talenta itu uang yang sangat tinggi nilainya. Nah, berapa sih kok sangat tinggi gitu kan? Nah, kita harus tahu, bisa dicatat ini biar nggak lupa ya kan. Jadi 1 talenta itu sama dengan 3.000 shekel. Ya, shekel itu tulisannya S-Y-I-K-A-L, shekel. Ya. Nah, 1 shekel ini sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan nilai upah orang bekerja 1 hari. Jadi kalau 1 talenta sama dengan nilai upah orang bekerja 1 hari dikali 6.000 dinar. Sekarang kalau yang biasa panen sehari anggaplah 200.000. Ya kan, Pak, orang tukang apa itu kan 200.000 itu kali 6.000. Nah, ini kalau talenta itu ada talenta perak, ada talenta emas, ada harganya berlipat-lipat. Ya, yang biasa dipakai di sana, yang umum orang biasa itu pakai yang perak, talenta perak. Jadi kalau beli ladang ini berapa 1 hektar gitu kan, 1 talenta misalnya, itu langsung ditimbang. Nah, ternyata kalau timbangan emas, timbangan perak,
itu sama dengan 34 kilogram. Bayangin aja kalau emas 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Dahsyat ya kan. Kalau di Indonesia sudah berapa miliar ya kan. Nah ini. Jadi artinya talenta itu sangat benda yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa dinilai oleh harta, tidak bisa dinilai oleh emas ataupun perak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya 1 talenta aja, itu bayangkan ini 34 kilogram, kalau itu emas, wah sudah miliaran. Amin. Berarti apa yang ada dalam dirimu itu sungguh luar biasa. Jadi kalau setiap kita diberikan talenta, artinya ada harta yang tidak ternilai di dalam hidup kita. Jangan kita pernah berkata aku ini miskin. Karena apa? Tuhan berikan talenta aja nilainya segitu. Amin. Nah ini, jadi kalau ada yang ngomong aku nggak punya apa-apa, ini salah. Karena Tuhan sudah berikan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa dinilai oleh harta. Amin. Yaitu talenta. Nah, talenta itu bisa disebut juga kalau biasanya dalam bahasa Inggris kan talent. Talent artinya itu digambarkan juga sebagai bakat. Nah, dalam rumus bahasa Indonesia, dalam kamusnya KBBI, ya, talenta itu artinya suatu kemampuan bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir. Itu diberikan talenta namanya. Jadi kalau ada yang punya talenta nyanyi, itu sejak lahir sudah punya. Nangis pun suaranya merdu. Ya kan? Sudah merdu. Kalau yang tidak punya bakat nyanyi, nangis pun fales. Dicari kuncinya tidak ada. Nah, kalau nggak punya bakat ya kan. Nah, jadi kalau sudah punya bakat dari lahir sudah ada. Maksudnya tinggal ngasah aja. Suaranya memang dari awal sudah bagus. Tinggal bagaimana mengembangkannya. Amin. Nah, yang punya talenta kepemimpinan itu ada yang memang dari kecil. Coba kita lihat ya, kalau main sama teman-temannya ini sudah kelihatan selalu jadi pemimpin. Pernah lihat anak Bapak Ibu Saudara yang dari kecil ini sudah kelihatan anak-anak yang lain itu nurut sama dia gitu. Ada ya, jadi itu punya bakat kepemimpinan sebenarnya. Terus ada juga yang punya bakat seperti ini, berdagang. Mainannya itu mainan pasar-pasaran, jual beli kayak gitu. Berarti punya bakat di situ. Itu kelihatan dari awalnya. Ya. Nah ini, makanya harus kita kembangkan. Yang punya bakat nyanyi, ya kita kembangkan. Jangan cuma menjadi penyanyi kamar mandi. Kalau di kamar mandi, wah hebat ya kan, luar biasa. Nah, tapi kita belajar untuk mengembangkannya. Nah ini juga untuk kita semua bagaimana menghadapi akhir zaman ini. Akhir zaman semakin berat, semakin susah. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita bisa mengubah zaman? Kita berdoa, Tuhan ubahkan zaman ini. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau zamannya atau keadaannya yang disuruh berubah, enggak bisa. Yang harus berubah apanya? Kitanya yang harus berubah, menyesuaikan, amin, mengikuti perkembangannya. Soal pelayanan ini juga kita nggak bisa ngomongnya dulu kayak gini ya, itu ketinggalan zaman, jadi orang kuno kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan zamannya, amin. Nah, jadi supaya kita menjadi orang yang lebih maju. Nah, jadi talenta ini sebuah bakat yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang harus dikembangkan. Amin. Jadi kalau kita sudah dikasih itu minimal 1.
Jangan sampai seperti hamba yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu punya bakat malah dipendam. Sudahlah, aku tidak mau. Tidak mau. Jadi itu nanti akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena barang siapa diberi, kepadanya akan dituntut. Lebih banyak diberi, lebih banyak dituntut dari dia. Gitu ya. Jadi semakin banyak pengetahuan, ini juga semakin dituntut sesuai pengetahuannya. Ya. Nah ini, jadi kita belajar tentang talenta ini, bagaimana mengembangkan talenta ini. Ya, karena talenta itu beda dengan karunia. Kalau karunia ini setelah bertobat, terima pengurapan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, nah itu baru ada namanya karunia. Nah karunia juga bermacam-macam. Ada karunia penglihatan, karunia nubuat, karunia membedakan roh, karunia menyatakan mujizat, ada kesembuhan, ada pelepasan. Nah ini karunia. Itu setelah bertobat baru bisa. Ya. Nah kalau talenta ini dari lahir. Jadi misalnya pemain musik seperti ini, kita yang tidak punya talenta di situ, diajari sampai seperti apa juga mentok, terbatas. Besok lagi sudah lupa lagi. Ini sudah latihan, besok lagi sudah lupa. Ya mungkin tetap bisa main musik, tetapi susah dibanding orang yang benar-benar punya talenta. Gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu supaya kita bisa berkembang maksimal. Hidup kita berkembang secara maksimal atau berkembang penuh. Ya. Kalau yang sudah punya bakat musik, ya lanjutkan sampai benar-benar menguasai sepenuhnya. Jadi soal tempo, soal apa harus tahu. Orang nyanyi pun mungkin suara bagus, tapi kalau nggak dikembangkan, buta secara tempo itu yang ketukannya. Nah, itu jadi masih ada. Jadi ini yang disebut harta yang paling berharga yang Tuhan berikan. Amin. Makanya jangan sia-siakan. Oke ya. Jadi coba kita nyanyi dulu ya, biar nyelingi. Kita harus ingat ini, supaya kita ingat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi apa yang ada sekarang adalah kesempatan. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini hanya sementara, Sebenarnya yang pertama yang Tuhan berikan apa? Waktu. Waktu yang Tuhan beri ini hanya sementara. Kalau dibandingkan dengan besok nanti setelah mati ini kekal. Tetapi yang sekarang ini sementara. Oke ya, kita ingat lagi, coba satu lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang diberi, waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ya bait kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi apa yang Tuhan beri ini termasuk talenta, karunia. Jangan sampai sia-sia. Amin. Refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Coba ingat ya, saya dulu kesini belum ada ubannya. Setelah di sini sekitar 4 tahun, hampir 5 tahun, ini mulai tumbuh ubannya. Ini mengingatkan semua nggak ada yang kekal, semuanya sementara, semuanya bisa berubah, ya kan? Nah ini, jadi ingat aja, dari situ kita mengingat bahwa semuanya harus berubah, dan kita yang harus mengubah supaya menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Seperti yang Joel tadi saksikan, ada yang tidak bersyukur karena keadaannya kok semakin buruk sih. Karena dia tidak tahu ya. Pembentukan Tuhan itu membuat kita semakin dewasa, semakin mengenal siapa Tuhan, dan semakin mengenal siapa diri kita. Ya, kalau dibenturkan terhadap sesuatu dan membuat kita seperti tergencet, itu sebenarnya untuk menunjukkan keaslian kita. Dulu saya pernah berpikir gini, saya adalah orang yang paling sabar dulu. Tetapi begitu kena masalah, ternyata bisa muncul juga ada raksasa yang keluar, bisa keluar macannya juga. Jadi saya nggak bisa bilang sekarang saya orang yang paling sabar, nggak bisa. Karena apa? Saya tahu diri saya. Setiap manusia punya kelemahan, punya batas-batasan tertentu. Ini ya, jadi perlu kita ingat. Jadi apa yang terjadi untuk membentuk kita, bahkan untuk mengembangkan talenta, mengembangkan karunia yang ada pada kita, membuat kita semakin dewasa. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, dulu saya masih sendiri itu enak, karena masih sendiri ya bisa bilang saya sabar karena nggak pernah terbentur masalah. Masalah paling sama orang tua, minta uang nggak dikasih, ya kan? Tetapi setelah punya istri, wah ini baru mengalami benturan, beda paham, selisih paham. Punya anak, wah benturannya tambah banyak, ke istri, ke anak-anak. Nanti punya cucu, nah ini untuk opung yang sudah berpengalaman, punya cucu benturannya lebih banyak lagi. Punya anak, punya menantu, punya cucu, benturannya lebih banyak. Ini supaya apa? Supaya kita belajar. Amin. Supaya kita semakin belajar, semakin memahami kehidupan ini. Nah, itu ya. Jadi talenta itu akan berkembang, karunia yang Tuhan berikan akan semakin berkembang. Semakin kita dewasa, semakin berhikmat. Ya, ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kepada orang-orang yang sudah diberikan talenta, ayat 16, coba kita baca. Ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pergilah. Amin. Pergilah artinya kita bergerak, kita bertindak. Ya nggak bisa kita cuma diam terus nanti berkembang sendiri. Nah, itu kalau pelihara tuyul, iyalah, belikan tuyul gitu. Nah, nanti tuyul yang kerja untuk kita. Tetapi kalau talenta, kita yang harus pergi. Amin. Kita yang harus bertindak. Makanya ini juga perlu punya talenta, punya bakat untuk mengembangkan. Apa yang Tuhan sudah berikan, kembangkan. Yang bakatnya, ini misalnya dikasih modal ini 1 juta, kembangkan. Setelah diberikan 1 juta,
apa yang ada di pikiran kita supaya berkembang. Kalau orang yang suka berternak, oh mungkin, wah ini beli ayam lah. Ayam dipelihara semakin banyak, oh dibelikan kambing. Kambing semakin banyak, semakin besar, dibelikan sapi. Semakin banyak, semakin banyak. Ya kan? Itu namanya perkembangan. Yang biasa berdagang, ya kalau diberikan 1 juta, apa yang harus dilakukan? Ya, beli bahan-bahan yang bisa dijual, yang kira-kira menguntungkan, ya kan? Nah ini, terus jangan sampai seperti yang ini, yang menerima 1. Jadi segera pergilah hamba itu yang menerima 5 talenta itu. Jadi pergi artinya ada pergerakan dari kita bertindak, ya. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi memperoleh bunga atau perkembangan dari talenta yang Tuhan sudah berikan. Jadi berkembang, yang tadinya diberikan 5 jadi tambah 5 jadi 10. Amin. Nah, terus yang 2 ini juga sama, pergi terus dikembangkan uangnya menjadi 4, karena 2 tambah 2 lagi, ya. Tetapi yang ayat 18 coba kita lihat. Oke, sama-sama kita baca. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Sama-sama pergi sebenarnya, sama-sama bertindak, tetapi ini bertindaknya salah. Yang dilakukan, dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, kalau ini bibit, ya kan, bibit pohon atau apa, bisa berkembang. Bawang nanti akan tumbuh bawang yang banyak, jagung akan tumbuh semakin banyak. Nah ini talenta ini gambaran uang tadi. Kalau cuma dikubur di tanah, ya tetap segitu-gitu aja. Sampai ayam tumbuh gigi pun akan tetap sama, ya kan? Tetap sama, cuma segitu. Nah, artinya dalam hidup kita coba gali talenta yang ada pada kita, kemampuan atau bakat yang kita punya apa. Banyak orang tidak berhasil hidupnya bukan berarti dia nggak pinter, lebih iri kepada orang lain. Orang lain beli TV, wah saya pengen, tapi dengan cara yang salah. Padahal seharusnya kalau dia melihat dirinya, orang lain yang akan iri dengan kita. Karena apa? Bakat yang kita punya banyak. Amin. Nah ini, jadi gini, kita belajar untuk lihat diri kita sendiri. Jangan lihat kelemahannya, jangan lihat kekurangannya, tetapi coba lihat kemampuan apa yang terpendam di dalam kita ini. Setiap orang masing-masing pasti punya kemampuan. Amin. Yang suka ngeyel-ngeyel kalau diajak ngomong, kalau disekolahkan, itu biasa jadi pembela di persidangan. Karena suka ngeyel gitu. Kalau dikembangkan akhirnya jadi di situ. Jadi bukan berarti jelek juga yang suka bantah-bantah. Itu ada kalau diarahkan ke arah yang baik. Ini bisa jadi pengacara. Amin. Yang sukanya marah-marah seperti Ahok itu, ternyata orangnya tegas. Orang yang punya ketegasan seperti ini dididik dengan baik, ternyata bisa menjadi pemimpin yang sangat tegas. Ya kan? Nah, yang salah ini seringkali salah melampiaskan amarah. Di mana-mana meledak, nah itu jadi masalah terus. Karena marahnya tidak tepat. Ya kan? Nah, makanya segala sesuatu yang ada pada kita kembangkan. Gali bakat yang ada pada kita. Jangan lihat kelemahannya. Jangan iri kemampuan orang lain, karena kita sendiri juga punya kemampuan yang kita sendiri kadang tidak tahu, tidak mengerti. Makanya bangkitkan itu, ya. Nah ini sama seperti seorang hamba yang menerima 1 talenta, sudah gitu dikuburkan.
Namanya dipendam, mana bisa tahu kemampuannya apa? Ya kan? Karena dipendam, nggak ada yang boleh tahu. Nah, jadi jangan dipendam, munculkan, bawa pergi, kembangkan. Amin. Nah, apa yang ada pada kita saat ini, kembangkan ya. Ya, karena masing-masing itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, terus sekarang ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan apa? Perhitungan dengan mereka. Jadi tuan itu kembali. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau setia dalam perkara yang kecil, akan diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Jadi jangan mengharap perkara yang besar dulu, kalau kita tidak bisa setia pada perkara yang kecil. Ya, kita harus belajar untuk setia dulu ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 2 punya laba 2, jadi 4. Nah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini jadi kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sudah perkara yang besar dia sanggup, nanti akan ditambahkan lagi ya. Nah, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan imannya, pandangannya, ya, mindsetnya, cara berpikirnya. Nah, datanglah yang diberikan 1 talenta berkata bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuhan tidak menanam. Nah, ya. Jadi di sini dikatakan seperti ini, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi karena merasa ini tanggung jawab yang berat, terus akhirnya disembunyikan supaya nanti ketika tuannya pulang ini masih ada ya. Nah, ternyata apa yang menjadi pemikiran tuannya ini, ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi orang yang punya 1 akan diambil ya. Yang punya 1 tidak dikembangkan, itu akan diambil, diberikan kepada orang yang bisa mengembangkannya.
Amin. Ini sama dengan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mau mengembangkan, maka Tuhan akan ambil dan diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Ya. Ini makanya ini jangan sampai terjadi kepada setiap kita. Ya. Jadi baiklah kita ini menjadi hamba yang baik, yang bisa mengembangkan apa yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan berikan. Ya. Nah ini yang kita sudah baca ini. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Tuhan berikan, memang memberikannya cuma-cuma, tetapi setiap kita yang diberi itu dimintai pertanggungjawaban. Apa yang Tuhan sudah berikan itu nanti akan ditanyakan, kemana talenta yang aku berikan kepadamu? Ya. Kemana? Apa yang kau gunakan selama ini? Ya kan? Nah, ini. Oke, kita akan berdoa. Kalaupun kita selama ini salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita cuma diamkan talenta yang sudah ada pada kita bertobat. Jadi dalam segala segi kehidupan kita, biarlah kita dipakai Tuhan, bukan menurut keinginan kita sendiri. Semua ada tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah saat ini, siapapun kita yang saat ini mungkin selama ini memendam talenta yang Tuhan sudah berikan, masih ada kesempatan untuk mengembangkannya. Ambil dari galiannya, ambil dari tanah, kembangkan, pergi dan kembangkan. Apa yang menjadi talentamu? Mungkin aku tidak tahu apa talentaku. Izinkan Roh Kudus yang akan memberitahukan. Buka hati supaya kita melihat